Baik, setelah ini kita belajar tentang cinta yang tulus dari seorang Farhat. Ini saya tadi bilang ada beberapa dialog yang menurut saya penting tentang karakter cinta. Dialog ini antara Khusro dan Farhat, dua orang yang bersaing memperebutkan cintanya Shirin. Nah, kita baca pelan-pelan ini yo. Saya motong-motong, tidak saya cantumkan semua. Saya ambil yang menurut saya penting saja. Nah, yang pertama, ini dialog pertama. Ini dialog ketika Farhat dipanggil oleh Khusro ke istananya. Setelah Khusro tahu ternyata Farhat ini jatuh cinta begitu dalamnya pada Shirin. Ceritanya sampai dikenal oleh masyarakat sekelilingnya. Dipanggillah Farhat oleh Khusro. Ya Farhat ini hitungannya ya rakyatnya Khusro. Karena Khusro kaisar Persia. Nah, awalnya Khusro tanya pada Farhat, "Kamu ini aku tahu namamu Farhat. Asalmu dari mana?" Nah, Farhatnya jawab, "Jika yang Baginda maksudkan adalah tempat kelahiran hamba, maka tempat hamba lahir adalah Madain. Akan tetapi sejak hamba jatuh cinta, rumah hamba adalah di mana kekasih hamba tinggal." Ini pelajaran dari Nizami lewat kata-katanya Farhat. Jadi orang yang jatuh cinta itu, dia tidak ada di mana-mana. Satu-satunya tempatnya tinggal adalah kekasihnya. Orang yang jatuh cinta itu meskipun raganya ada di rumah, tapi kesadarannya ada di tempat yang dia cintai. Meskipun fisiknya ada di pasar, di jalan, di gunung, di mana saja, tapi pikirannya ada pada yang dia cintai. Bahkan dirinya sendiri, dia ada di mana tidak tahu. Yang dia tahu di mana adanya kekasihnya. Orang yang jatuh cinta seperti Farhat ini, dia tidak sadar dia ini ada di gunung apa ada di sebelah rumahnya Shirin. Ngertinya dia Shirin ada di dalam rumah itu. Nah, ini kesadaran seorang pecinta. Kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah, cinta ketuhanan, jawabannya berarti orang yang mencintai Allah itu kesadarannya ya kesadaran Allah. Tinggalnya dia ya tinggal dalam kesadaran Allah. Dia sadar selalu isinya kesadarannya adalah tentang Allah saja. Isi pikirannya ya tentang Allah saja. Di sanalah dia ada. Inilah yang kadang-kadang para sufi tertentu yang sedang dimabuk cinta sehingga melupakan dirinya karena isi kesadarannya hanya kesadaran Allah saja. Kadang-kadang kalau ditanya, menurut kita ngomongnya ngaco. Aku ndak ada, yang ada Allah saja. Ini orang yang ada pada kesadaran Allah. Sama seperti Farhat ketika ditanya, "Kamu itu orang mana?" Ya kalau paduka tanya tempat lahir hamba, ya hamba orang Madain. Tapi sejak hamba jatuh cinta, hamba tidak ada di mana-mana. Tempat tinggal hamba adalah kekasih, di mana kekasih hamba tinggal. Jadi ini sebenarnya ya pelajaran untuk kita. Cirinya orang mencintai adalah yang dicintai. Tempat tinggalnya ya tempatnya yang dicintai. Kesadarannya adalah kesadaran tentang yang dia cintai. Terus Khusro kemudian bertanya lagi, "Aku diberitahu ihwal pengabdianmu kepada yang mulia Ratu Armenia. Benarkah engkau mencintai yang mulia? Benarkah engkau cinta kepada yang mulia?" Ini Khusro ingin menegaskan. Nah, Farhat menjawab, "Memang benar. Hamba mencintai yang mulia Ratu
dan mengabdikan hidup hamba kepadanya. Ini jawabannya tegas. Dia tidak berbelit-belit. Jadi orang yang mencintai itu tidak rumit, tidak bulet, tidak ruwet. Kalau ada orang ditanya, kamu cinta nggak padanya? Itu kalau jawabnya masih belum tegas, tidak tahu ya. Apa ya namanya rasa ini? Masih bulet ngomong berputar-putar, itu kemungkinan ya belum sepenuhnya cinta. Kalau sudah sepenuhnya cinta, meskipun tidak bisa menjelaskan apa itu cinta, meskipun tidak bisa menguraikan perasaannya seperti apa, tapi ketika ditanya, engkau cinta apa tidak? Biasanya jawabannya tegas, iya, aku mencintai. Bahkan Farhat ini kan hitungannya berani. Di depan kaisarnya yang masyhur merupakan mantannya orang yang dia cintai, dia tidak takut untuk bilang, memang benar, hamba mencintai yang mulia ratu. Oh, ini resikonya nyawa. Tapi dengan tegas, dengan berani Farhat menyatakan cintanya. Ini menurut saya juga di antara cirinya orang yang jatuh cinta, termasuk cinta kepada Allah. Orang yang cinta pada Allah itu tidak malu-malu untuk menyatakan cintanya, menunjukkan cintanya. Mungkin orang lain akan menyebut dia Allah, sok pamer, Allah, masih amatiran, Allah, tidak apa-apa. Yang penting inilah cintaku dan inilah bukti cintaku. Nah, ini dicontohkan oleh Farhat. Meskipun beresiko, kalau dia resikonya berat malahan, taruhannya nyawa. Tidak apa-apa. Demi cinta. Ini jadi dialog yang bagian pertama ini menurut saya menunjukkan ciri-cirinya orang yang mencintai. Kita lanjutkan ke dialog yang selanjutnya. Khusro kemudian tanya kepada Farhat, jangan kau kira ketergila-gilaan ini bakal berlangsung terus. Nah, ini Khusro memprovokasi Farhat. Jadi untuk menyadarkan Farhat, kamu itu kan hanya tergila-gila sesaat, hanya ketakjuban sesaat saja. Paling nanti lama-lama juga hilang. Sebentar lagi mungkin juga hilang. Nah ini nek basa Jawa ini Khusro ini ngendoni Farhat. Jadi mengendurkan semangatnya. Jangan dikira kamu akan senang terus. Jangan dikira engkau akan jatuh cinta terus. Wong kamu ini sedang terpesona saja sesaat, tidak lama. Nah, jawabannya Farhat apa? Farhat terus membantah. Dalam pandangan Baginda, ini mungkin hanya tergila-gila belaka. Namun bagi hamba, ini adalah cinta sejati. Dan cinta sejati tidak bakal berakhir. Sekalipun mungkin sang pecinta sudah mati, sesungguhnya hanya cinta sejati yang akan terus hidup abadi. Jadi Farhat ini sangat yakin terhadap cintanya pada Shirin. Meskipun orang lain, termasuk Khusro itu menertawakan, bahkan mungkin melecehkan cintanya, Farhat dengan tegas menjawab, enggak, cintaku ini pasti tulus dan sejati. Kalian mungkin melihatnya hanya mimpi atau tergila-gila biasa, tapi menurutku ini adalah cinta sejati. Jadi ini tidak sekedar keyakinan bahwa dia mencintai, tapi juga kemantapan hati terhadap cintanya. Percaya pada cintanya. Banyak orang yang mencintai, tetapi tidak percaya kepada cintanya. Banyak orang yang tahu bahwa dia cinta, tapi dia tidak percaya kepada cintanya. Akhirnya cinta itu dikalahkan. Dianggapnya cinta itu akan menghalangi karirnya mungkin, akan menghalangi kuliahnya mungkin, akan menghalangi aktivitasnya mungkin, hobinya mungkin, dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang tidak percaya pada cinta.
diajari oleh Farhat tentang kemantapan dalam cinta. Kalau engkau memang benar-benar mencintai, mantaplah, yakinlah bahwa cinta itu sejati. Dan kesejatian cinta tidak mungkin akan menghancurkan apapun, karena cinta tidak menghancurkan tetapi mengutuhkan, memelihara atau momong. Cinta juga menaikkan level kehidupan ke ranah keluhuran dan harmoni. Jadi kemantapan jawabannya Farhat ini menegaskan bahwa saya memang jatuh cinta. Kalau kalian menganggapnya ini cinta, ini bukan cinta, ini hanya keterpesonaan biasa, kalian salah. Kalau kalian menganggap ini hanya mimpi, kalian salah. Ini memang cinta. Saya yakin benar bahwa ini cinta. Itu jawabannya Farhat. Dia mantap dengan cintanya, dia yakin dengan cintanya. Tidak mungkin salah lagi kalau ini adalah cinta. Ini pelajaran juga kalau kita tarik ke ranah cinta ilahiyah. Banyak juga di antara kita yang takut masuk ke ranah cinta ilahiyah ini. Karena khawatirnya, Pak, saya kalau mencintai Allah, jangan-jangan urusan duniaku keteteran, Pak. Kalau saya asik berdua saja dengan Allah, wong cita-cita saya ini kan nanti jadi pejabat, Pak, nanti jadi orang kaya, Pak, nanti dianggapnya cinta itu akan menghalangi cita-citanya. Dianggapnya cinta itu akan menghambat kesuksesannya. Ini menunjukkan kita tidak terlalu yakin, tidak terlalu percaya pada cinta. Apalagi cinta pada Allah. Kita seperti orang yang lupa bahwa Allah itu maha segalanya. Kalau Allah menghendaki apa yang tidak, semuanya jadi mungkin. Tapi karena kita lupa akan kemahakuasaannya Allah, sehingga kita ragu-ragu ingin masuk ke ranah cinta ilahiyah. Akhirnya kita, kemantapan hati kita dalam beragama juga setengah-setengah. Seperti Farhat yang tidak terpengaruh oleh khusru, kita sebaliknya banyak terpengaruh oleh ungkapan-ungkapan kata-kata orang sekeliling kita. Mungkin kita khawatir dianggap lebay, kita khawatir dianggap amatir, kita khawatir dianggap sok, dan lain sebagainya. Beda dengan Farhat yang mantap dengan cintanya. Oke, ambil nafas dulu sebentar. Yang mau minum-minum atau yang baru ketiduran, baru bangun, ingin melanjutkan lagi, silahkan siap-siap dulu sebentar. Baik, kita lanjutkan, waktunya tinggal sedikit. Ini dialog yang ketiga dari Khusro dan Farhat. Selanjutnya Khusro bertanya kepada Farhat, bagaimana tentang perasaan yang mulia ratu? Sudahkah engkau mengetahui segenap keinginannya? Bagaimana jika beliau meminta darimu sesuatu yang tidak engkau miliki? Atau memintamu melakukan sesuatu yang tidak sanggup engkau lakukan? Nah, ini mulai ini Khusro menguji cintanya Farhat. Farhat terus membalas, hamba tidak mengharapkan beliau membalas cinta hamba. Hamba hanya mohon agar diizinkan mencintai beliau. Hati hamba, satu-satunya milik hamba, sudah beliau miliki. Hamba akan memohon agar Tuhan memberi hamba kemampuan untuk memenuhi segenap keinginannya. Ini jawaban orang yang dilanda cinta yang tulus, cinta yang sejati. Kadang disebut unconditional love, cinta yang tanpa syarat. Jadi cinta yang bahkan tidak menuntut untuk dibalas. Farhat ini kan mencintai seorang ratu, padahal dia hanya pekerja biasa, pegawai biasa.
Apa ya mungkin. Makanya Khusro tanya, kalau sama Khusro sih mending sak level, yang satu ratu, yang satu raja. Tapi engkau Farhat, engkau bukan apa-apa. Apakah ratu juga mencintaimu? Katanya Farhat, hamba tidak mengharapkan beliau membalas cinta hamba. Tujuanku bukan untuk cintaku dibalas. Tujuanku, hamba hanya mohon agar diizinkan mencintai beliau. Jadi, bolehkan aku mencintainya. Itu saja sudah cukup. Jadi, ini yang kita sebut ketulusan, bukan pamrih. Cinta yang kita jalani kadang-kadang penuh dengan pamrih-pamrih. Jangankan balasan, kadang-kadang sudah dibales pun dia juga membalas cinta kita, kita masih melakukan negosiasi-negosiasi. Engkau harus begini, engkau harus begitu, engkau harus mengikuti keinginanku yang seperti ini, biar kita bisa berdua selamanya. Masih banyak syarat-syarat. Kalau Farhat enggak. Bahkan dibales pun enggak. Asal izinkan aku mencintainya, itu saja. Lah kalau dia memintamu, katanya kamu cinta, gimana kalau dia memintamu sesuatu yang engkau tidak punya, atau memintamu sesuatu yang engkau tidak sanggup melakukannya? Nah, kata Farhat apa? Hamba akan memohon agar Tuhan memberi hamba kemampuan untuk memenuhi segenap keinginannya. Jadi ini menurut saya jawaban yang realistis tapi juga indah. Realistis itu aku ndak akan bilang bahwa aku mampu segalanya, punya segalanya, bisa segalanya. Tapi aku akan berdoa agar diberi kemampuan memenuhi segenap keinginannya. Jadi tidak menyombongkan kepemilikan, kebisaan, karena semua kepemilikan, semua kemampuan itu kan sumbernya dari Allah. Maka aku akan memohon agar selalu punya kemampuan untuk memenuhi segenap keinginannya. Tadi kan ada pelajaran bahwa cinta itu extended power, cinta itu creative tension. Insya Allah kalau cinta itu tulus, daya kekuatan itu akan muncul. Apa yang semula kita anggap tidak mampu kita lakukan, kalau itu karena cinta bisa kita jalankan. Maka satu-satunya katanya Farhat yang akan saya lakukan adalah berdoa agar selalu diberi kekuatan. Berarti apa? Akan saya usahakan sepenuhnya, semoga Allah akan selalu memberiku kekuatan untuk memenuhi keinginannya. Ini salah satu gambaran tentang sebuah cinta yang tulus. Dialog pertama tadi menunjukkan cirinya orang yang mencintai. Dialog kedua menunjukkan kemantapan hati orang yang mencintai. Dialog ketiga menunjukkan ketulusan orang yang mencintai. Sekarang kita lihat dialog keempat. Nah, ini dialog keempat ini Khusro kemudian menyatakan, menurutku engkau hanya akan mengalami kesedihan dan kesulitan. Mengapa engkau mesti menjalani kehidupanmu seperti ini? Padahal kekasihmu sama sekali tidak mengakui keberadaanmu. Di saat engkau bisa memperoleh cinta dari wanita-wanita cantik lainnya yang engkau inginkan. Jadi, ngapain sih kamu capek-capek? Ngapain sih kamu mencari kesulitan seperti ini? Mbok yo hidup itu yang santai saja. Kalau memang kekasihmu menolak, ndak mungkin lagi engkau dekati, kan masih banyak wanita lain yang mungkin lebih cantik dari yang sekarang engkau cintai. Nah, ini Khusro berusaha agar Farhat menjauh dari Shirin. Makanya dia, Mbok kalau kamu mau, kan masih banyak wanita-wanita cantik. Mungkin maunya Khusro, kalau kamu minta juga padaku, aku beri siapapun yang kamu inginkan. Asal bukan Shirin. Karena Farhat ini kan saingan cintanya.
Nah, Farhat terus menyatakan begini. Hamba tidak memandang hidup hamba sebagai sebentuk kepedihan. Sebab bagi orang yang benar-benar mencintai, kepedihan dan obatnya adalah satu dan sama. Kekasih hamba mengakui atau tidak mengakui keberadaan hamba sama sekali tidaklah penting. Hamba mencintainya demi dirinya dan bukan demi diri hamba. Cukuplah bagi hamba untuk mencintainya. Sejauh menyangkut berbagai keinginan hamba, bagaimana hamba bisa punya keinginan manakala hamba nyaris sama sekali tidak sadar akan diri sendiri. Jadi ini lebih tegas lagi menunjukkan bagaimana seseorang yang cintanya sama sekali tidak egois dan tanpa syarat. Katanya Farhat malah, katanya siapa hidupku ini sedih. Jadi kita akan membaca ceritanya Farhat ini kan kasihan. Kasihan sekali ya dia dibohongi, dimanfaatkan. Cintanya yang dalam tidak terbalas, dia juga ditipu dan lain-lain. Tapi jawabannya Farhat, enggak. Siapa bilang aku ini sedih? Jadi bagi orang yang mencintai, kesedihan dan obatnya ya sama. Apa obatnya? Ya cinta itu sendiri. Kalau cinta itu disebut orang sebagai kepedihan, obatnya ya cinta itu sendiri. Jadi tidak mungkin aku akan bilang cinta itu menyakitkan, karena cinta juga jadi obatnya. Jadi kepedihan dan obatnya adalah satu dan sama. Berarti apa? Aku tidak merasakan kesedihan seperti yang dilihat, digambarkan oleh orang-orang. Bahkan kekasih hamba mengakui atau tidak mengakui keberadaan hamba, itu tidak penting. Aku dianggap ada atau tidak, katanya Farhat, tidak penting. Mengapa? Karena aku tidak berpikir tentang diriku. Yang aku pikir hanya tentang dirinya. Kalau aku hanya berpikir tentang dirinya, yo tentu saja aku tidak akan menuntut keberadaanku diakui. Kalau aku masih menuntut keberadaanku diakui, berarti aku masih mikir tentang diriku. Ayo teman-teman sambungkan ini dengan cinta ilahiyah. Saya bilang bolak-balik ini Nizami sedang mengajarkan kita tentang cinta kepada Allah. Jadi kita tidak menuntut apapun pada yang kita cintai, karena pikiran kita hanya sibuk tentang yang dicintai. Kalau kita bilang engkau adalah segalanya bagiku, tapi masih memperhatikan apa yang kau berikan padaku, engkau mengakui atau tidak keberadaanku, berarti kalimat engkau adalah segalanya bagiku tadi adalah bohong. Kalau orang bilang yang ada di pikiranku hanya engkau, berarti tentang aku tidak berpikir sama sekali. Sudah sama sekali tidak ada ego di situ. Inilah yang dialami dalam puncak pengalamannya para sufi. Jadi cinta itu hanya berbunyi tentang dirinya, tidak tentang aku. Cukuplah aku ini sebagai orang yang mencintai, titik. Makanya itu kalimat terakhirnya Farhat, sejauh menyangkut berbagai keinginan hamba, bagaimana hamba bisa punya keinginan manakala hamba nyaris sama sekali tidak sadar akan diri sendiri. Jadi kok orang masih banyak pamrihnya, berarti masih belum cinta. Kalau cinta yang tulus pasti tanpa pamrih. Mengapa? Karena cinta yang tulus itu hanya tentang dirinya, bukan tentang aku. Kalau masih ada aku di situ, kalau pakai logika ini berarti belum tulus, masih mikir tentang aku. Karena cinta yang tulus itu yang dipikir hanya tentang dia. Berarti keinginanku tidak penting, tidak perlu dibunyikan. Yang dibunyikan adalah keinginannya. Kalau sulit dipahami, teman-teman bolehlah dianalogikan ini
Kalau tentang cinta ilahiyah agak berat, coba sambungkan dengan cintanya ibumu padamu. Ibumu itu kan jarang sekali membunyikan keinginannya. Yang dia bunyikan selalu keinginanmu. Jadi apa yang engkau butuhkan, apa yang engkau perlukan, itu yang biasanya diributkan oleh ibu. Tapi kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri jarang dibunyikan. Cinta yang tidak egois, tidak meminta apa-apa. Nah, ini silahkan nanti dianalogikan dengan cinta ilahiyah, karena arahnya Nizomi nantinya ke sana. Baik, dialog yang terakhir. Ini pertanyaan terakhir Khusro pada Farhat. Bagaimana jika rajamu ini menyuruhmu untuk meninggalkan yang mulia ratu dan mencampakkan cinta yang tolol itu? Farhat bilang, langsung menjawab tegas, yang demikian itu tidak bisa hamba patuhi Baginda. Nah, apapun boleh, ndak dapat apapun boleh. Keinginan tidak ada yang terwujud boleh. Satu-satunya yang jangan dan tidak mungkin bisa hamba patuhi adalah meninggalkan cinta. Jadi inilah jiwa pecinta yang sejati, yang tidak takut oleh sakit, tidak takut oleh resiko. Satu-satunya yang dia takutkan adalah tidak bisa mencintai. Makanya ketika diberi kabar bahwa Shirin sudah meninggal, itu langsung saat itu juga Farhat kehilangan vitalitas hidup. Dari orang yang kuasa menembus gunung, saat itu juga dia kehilangan daya vitalitas hidup dan meninggal. Inilah ciri seorang pecinta yang sejati.